Sejumlah operator jalan tol kembali menaikkan tarif. Jalan tol yang mengalami kenaikan tarif adalah jalan tol dalam kota dan jalan tol Pondok Aren Serpong. Dalam keterangan resminya, PT BSD menyatakan kenaikan tarif kali ini sudah mendapat restu dari pemerintah. Perusahaan juga menyatakan kenaikan ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol. Aturan yang sama menjadi alasan PT Jasa Marga, TBK, dan PT Citra Marga Nusa Pala Persada untuk menyesuaikan tarif jalan tol yang mereka kelola, yaitu jalan tol ruas Cawang Tomang Pluit dan Cawang Tanjung Priok Ancol Timur Jembatan 3 atau Pluit. Kedua badan usaha jalan tol ini menaikkan tarif per 22 September 2024 setelah terbit keputusan Menteri PUPR. Peraturan pemerintah tersebut menjadi tameng buat para operator jalan tol lantaran mengatur penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali. Pemerintah dapat memberi lampu hijau untuk kenaikan tarif berdasarkan laju inflasi, evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal di jalan tol, serta kebutuhan pemenuhan layanan lalu lintas pada sistem jaringan jalan tol di wilayah tertentu. Jika kelayakan investasi berubah, baik akibat kondisi bisnis maupun kebijakan pemerintah pusat, pemerintah juga dapat mengizinkan kenaikan tarif jalan tol. Namun aturan ini tampaknya cenderung lebih mengakomodasi kepentingan operator jalan tol dibanding kepentingan pengguna. Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Agus Sujatno mengatakan penyesuaian tarif seharusnya disertai evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol. Tapi yang terjadi selama ini kenaikan tarif jalan tol tidak diiringi dengan kenaikan kualitas pelayanan. Bahkan, tarif dinaikkan ketika kondisi jalan tol dan pelayanan operator bermasalah. Pengelola diminta memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM sebelum mengajukan kenaikan tarif. Salah satu poin dari standar pelayanan minimal jalan tol adalah penerangan di semua ruas jalan tol. Faktanya, tarif jalan tol BSD kembali naik saat penerangan jalan tersebut masih dikeluhkan oleh pengguna. Poin lain di standar pelayanan minimal adalah kecepatan tempuh rata-rata kendaraan 40 km per jam untuk jalan tol dalam kota dan 60 km per jam untuk jalan tol luar kota. Koordinator Toll Road Watch Dedi Harlambang mengatakan, selama ini kepentingan konsumen jalan tol memang kerap diabaikan. Pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal operator jalan tol tidak berjalan maksimal. Akibatnya, pihak pengelola jalan tol cenderung abai terhadap hak pengguna. Indikator termudahnya adalah kecepatan laju kendaraan di ruas-ruas jalan tol di dalam negeri yang lebih sering tersendat akibat kenaikan trafik. Ironisnya, kata Dedi, pemerintah kerap mengabulkan permintaan kenaikan tarif jalan tol meskipun pelayanan pengelola buruk. Hal tersebut jelas merugikan konsumen. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Masyarakat Tulus Abadi mengatakan, organisasinya bersama Kementerian PUPR berupaya memastikan para pengelola jalan tol memenuhi standar pelayanan minimal sebelum menyesuaikan tarif. Salah satunya lewat laporan rutin audit Badan Usaha Jalan Tol setiap 6 bulan sekali. Tulus mencatat saat ini mayoritas jalan tol masih merugi. Bahkan beberapa jalan tol sudah beroperasi selama 30 tahun masih belum mengantongi keuntungan seperti jalan tol Balmera Medan dan Manado Bitung. Sebelumnya, Divisi Regional Jasa Marga Metropolitan Toll Road Widiatmiko Nur Sejati menyatakan kenaikan tarif ini telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia berujar hal itu diperlukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi badan usaha jalan tol sesuai dengan business plan, membangun dan menjaga iklim investasi jalan tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of service jalan tol. Jasa Marga juga berjanji meningkatkan pelayanan transaksi, lalu lintas, dan konstruksi seiring dengan naiknya tarif.